Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah di Jawa Timur selalu sukses mengedepankan inovasi terhadap pelayanan publik dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Bapenda yang hakikatnya adalah sudah dilakukan teman-teman Bapenda, inovasi juga luar biasa. Ini ada inovasi baru, yaitu adanya podcast atau PAD-Cast kalau sekarang ini, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengoptimalisasikan retribusi. Dan saya berharap kepada semua UPT untuk membuat podcast masing-masing, sehingga tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan optimalisasi retribusi. Siapa? Di era digital ini, Bapenda memiliki dan mengembangkan inovasi digital yang terbukti menambah pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha melalui podcast atau yang kami sebut dengan PAD-Cast, merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah Cash, yaitu sebuah medium platform inovasi digital yang dapat mempercepat penyebaran informasi, inovasi, dan prestasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana melekat pula ekstensifikasi instrumen retribusi jasa usaha di dalamnya yang dipungut melalui unit pelaksana teknis Bapenda Jatim yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur sesuai dengan perda yang berlaku. Hai, saya Adinda Krisyaila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah kamu, karena dengan bayar pajak dan juga retribusi daerah, kamu ikut membangun Jawa Timur jadi lebih maju. Hai teman-teman, aku Fadila Intan, mau ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor kamu dan juga retribusi daerah untuk membuat Jawa Timur lebih maju. Karena pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang optimal melalui retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha, akan membuat Provinsi Jawa Timur semakin jaya luar biasa. Kantor bersama Samsat Jawa Timur menghadirkan inovasi yang menjawab keluhan masyarakat dengan nama Samsat Srikandi. Samsat Srikandi merupakan layanan inklusif berorientasi pada kesetaraan dan keadilan yang diprioritaskan untuk wajib pajak kelompok rentan. Ciri khas layanan Samsat Srikandi adalah mengedepankan petugas perempuan untuk memberikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan tepat kepada wajib pajak yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan Samsat, seperti ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat dengan keterbatasan fisik atau difabel, serta wajib pajak lanjut usia. Memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dengan cara jemput bola di pusat keramaian. Dari desa ke desa, pondok pesantren, tempat kerja wajib pajak, dan komunitas wajib pajak. Pada tahun 2019, inovasi Samsat Srikandi telah mendapatkan penghargaan sebagai top 25 terbaik pada kompetisi inovasi pelayanan publik Jawa Timur tahun 2019. Inovasi Samsat Srikandi memberikan dampak positif bagi Samsat Jawa Timur. Pelayanan Samsat Jawa Timur juga mendapatkan respon positif dari wajib pajak, terbukti dengan hasil survei pengguna layanan tahun 2021 sebesar 96,64%. Samsat Srikandi, kami hadir untuk melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para masyarakat Jawa Timur atau Sobat Wajib Pajak PAD-Cast atau podcast dari Bapenda Jatim kali ini kembali hadir dan langsung dari UPT PPD Surabaya Barat. PAD-Cast-nya punya title PAD-Cast Melesat, sehingga saya harus menyapa Sobat Wajib Pajak Melesat. Nah, itu dia. Di kesempatan yang luar biasa ini, saya bertemu kembali dengan seorang narasumber yang juga sudah luar biasa. Sepertinya ini pertemuan kedua saya, tapi masih terus berkesan karena ketemu dengan beliau selalu punya banyak cerita. Nah, tentunya di podcast Bapenda Jatim atau PAD-Cast dari Bapenda Jatim ini, pendapatan asli daerah Cash, itu kita akan
menggali informasi dan juga memberikan informasi kepada Anda para masyarakat Jawa Timur, mensosialisasikan juga terkait apapun yang berkenaan dengan pajak daerah dan juga retribusi daerah. Karena pajak dan retribusi daerah ini adalah merupakan ini tadi PAD. Nah, di PAD Cash itu sudah ada tuh keywordnya gitu ya, pendapatan asli daerah atau menjadikan income lah begitu buat Anda masyarakat Jawa Timur kalau ingin tahu. Dan ini sebetulnya nanti kembali ke Anda semua nih lewat sektor apa? Sektor pajak daerah. Dan di kesempatan kali ini kita akan membincangkan peran pajak daerah dalam pembangunan Jawa Timur. Itu dia temanya. Boleh tepuk tangan dulu ya yang ada di sini. Oke. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada satu orang narasumber saya yang telah hadir bersama saya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi saya mau memperkenalkan diri dulu. Tadi saya sempat belum memperkenalkan diri. Saya Yudi dan saya dari Bapenda Jatim. Tentunya sangat istimewa sekali kesempatannya berada di UPT PPD Surabaya Barat. Kalau yang lalu saya sempat muncul di beberapa podcast dari UPT PPD se-Jawa Timur di Bapenda Jatim. Nah ini kali ini saya di UPT PPD Surabaya Barat. Kalau ngomongin soal narasumber, beliau ini adalah seorang wakil ketua Komisi C DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yohanes Ristu Nugroho. Selamat sore. Sore Bapak. Sepertinya greetingnya tidak hanya selamat sore, bisa dinikmati siang, pagi, siang, sore, malam. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan tetap semangat Jatim bangkit. Tetap semangat dan optimis Jatim bangkit ya Pak Ristu. Ini adalah pertemuan kita yang kesekian lah. Jadi tidak boleh ada angka di sini Pak, karena biar ketemu terus sama Pak Wakil Ketua. Dan Masya Allah luar biasa kita ketemu lagi sama Pak Ristu. Tadi saya benar Pak ya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak, kalau misalnya sebelum kita ke tema kita peran pajak daerah dalam pembangunan Jawa Timur, saya sedikit ingin berbincang dengan Pak Ristu. Kalau di kesempatan yang lalu saya hanya tahu Bapak dari dapil mana, dulu memulai karir politik, tapi nggak apa-apa kita ulang di kanal ini juga karena beda Pak, kita ada di PAD Cash melesat sekarang. Nah di belakang Bapak bisa dilihat nih betapa serunya, betapa luar biasanya ya. PAD Cash melesat. Nah kalau di tempat lain kan ada beberapa macam-macam, ada Mutu, ada tempo hari kita ada di Mojokerto ya Pak. Saya juga sudah lupa padahal saya ketemu Pak Restu di sana. Pak Restu, tapi berbicara seputar wakil ketua, Pak, kalau misalnya wakil ketua ini tugasnya apa sih Pak? Ya sebetulnya lebih pada apa sama sebetulnya dengan anggota, artinya kita punya hak suara yang sama. Cuman kita ada semacam fungsi untuk mengkoordinir aja. Mengkoordinir komisi, ada pimpinan kan di masing-masing komisi itu ada ketua, kemudian wakil ketuanya ada dua, saya dan Ibu Mamula. Ketuanya Pak Ade. Nah ini kami bertugas sebagai pimpinan yang tentunya nanti salah satu tugasnya adalah memimpin rapat-rapat, kemudian mengkoordinir kawan-kawan dari anggota DPRD khususnya di komisi itu ketika akan mengadakan rapat atau apa dan seterusnya, seperti itu aja. Baik. Dan menariknya Komisi C. Nah, yang berkenaan dengan anggaran, bisa dijelaskan nggak Pak bahwa Komisi C ini berkenaan dengan anggaran, berarti Pak Ristu, Pak Ketua, Pak Ristu dengan juga Pak Wakil Ketua yang kedua dan serta seluruh anggota dari Komisi C ini terkait anggaran apa sih biasanya yang dievaluasi atau yang dimonitor oleh Bapak-bapak sebagai perpanjangan suara dari rakyat atau dari masyarakat Jawa Timur? Jadi yang paling utama untuk tupoksinya Komisi C ini adalah kaitan dengan sebetulnya pendapatan, kemudian aset yang penting itu. Oh aset daerah juga ya Pak? Aset daerah, bukan bidang keuangan, pendapatan, kemudian aset daerah. Tentunya keuangan itu kita apakah memastikan apakah sumber dana untuk membiayai pembangunan di Jawa Timur itu
sudah bisa dipastikan cukup atau belum. Terus kemudian sumbernya dari mana saja, itu biasanya Komisi C lah yang selalu memonitor. Baik. Selain di Dewan itu ada badan anggaran, tetapi sebelum masuk ke badan anggaran, ya terlebih dulu pasti akan dimonitor secara rutin oleh Komisi C. Baik. Termasuk nanti pendapatannya, karena pendapatan ini adalah sektor yang paling vital. Betul. Kita nggak akan bisa membangun tanpa adanya pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan itu. Sehingga kita sering tentunya kunjungan ke mitra-mitra kita, termasuk Bapenda ini kan salah satu mitra mitranya Komisi yang C. harus kemudian dimonitor terus kinerjanya, kemudian disemangati ya tentunya itu. Sehingga target pendapatan yang sudah di-plotting di dalam rencana anggaran belanja daerah itu betul-betul bisa terpenuhi dan syukur-syukur bisa melampaui target, karena tanpa itu semua berarti perencanaan yang kita rencanakan untuk membangun daerah itu ya tentunya akan tidak bisa terlaksana dengan baik karena sumber anggarannya kurang. Makanya Bapenda ini adalah harapan kami yang motornya Pak. Nah, luar biasa. Harus bekerja luar biasa sehingga nanti untuk membiayai pembangunan di Jawa Timur itu dipastikan uangnya atau sumber dananya itu cukup. Baik. Wah, belum apa-apa. Luar biasa perbincangannya Pak Ristu, langsung diarahkan luar biasa sedemikian loh masyarakat Jawa Timur, sobat wajib pajak melesat ya. Oke, tapi begini Pak Ristu, sebelum kita berbicara ke peran pajak daerah, atau tadi sudah disampaikan juga hint-hintnya oleh Pak Ristu bahwa memang ini sumber dana, sumber anggarannya juga untuk kelangsungan istilahnya operasionalnya Jawa Timur ini kan memang dari sektor pajak daerah. Tapi Pak, sebelum ke sana saya juga agak tertarik bagaimana Pak Ristu ini luar biasa telah mengabdi, juga terus menyuarakan masyarakat Jawa Timur begitu lewat juga Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dan rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ini saya dengar Bapak juga sudah memulai karir politik itu dulu menjadi ketua DPRD Kabupaten Madiun. Dari tahun berapa Pak Bapak tuh terjun ke dunia politik nih? Di dunia politik itu saat masa reformasi ya. Setelah masa reformasi kami bergabung dengan partai yang sekarang masih dari partai apa Pak? PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan. Terlihatlah kalau misalnya dari batiknya yang merah membara. Lanjut Pak. Jadi mulai 99, ya. Kemudian kebetulan di situ kawan-kawan seperjuangan dicalonkan untuk mewakili daerah pemilihan. Kalau dulu kan, kalau di kabupaten kan tentunya mewakili beberapa kecamatan. Nah, kemudian alhamdulillah terpilih waktu itu dan berlanjut sampai sekarang. Kalau saya jadi ketua partainya setuju Pak, karena melihat Bapak tadi membuka saja sudah sedemikian komprehensif bagaimana nanti kalau misalnya kita diskusi Pak ya. Tapi mohon izin nih Pak, karena memang biasanya di kesempatan yang berbahagia ini biasanya ada Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis, pengelolaan pendapatan daerah dari masing-masing UPT-nya. Misalnya di saat ini kita berada di Surabaya Barat, maka seharusnya ada Ibu KUPT yang menemani kita, namun beliau berhalangan hadir karena ada acara di Jakarta, sehingga akhirnya diwakilkan kepada kami Pak yang ada di struktural di bawahnya di eselon 4, sehingga mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik. Saya yang deg-degan kayaknya karena memang meskipun prosesnya biasanya Bapak Ibu dari Komisi C ini menyoroti kami, mencoba untuk mengkontrol begitu Pak lewat evaluasi yang luar biasa. Nah ini saat ini malah justru ada challenge tersendiri, evaluasinya lewat bagaimana saya mengumpan balik, mendiskusikan dengan kira-kira bagaimana ada permasalahan apa begitu. Nah baik, kita sudah mulai masuk nih Pak terkait obrolan kita bahwa memang peran pajak daerah ini sekali lagi sangat penting sesuai dengan temanya, peran pajak daerah dalam pembangunan Jawa Timur. Tadi Bapak sudah sebetulnya di awal tadi kenapa saya menyampaikan Bapak sudah cukup komprehensif dan saya cukup setuju Bapak kayaknya kalau misalnya terus
menjadi penyambung lidah dari masyarakat Jawa Timur ini terkait anggaran kita, dan memang ini kan pajak daerah ini yang utama Pak, yang terbesar dukungannya dari masyarakat Jawa Timur terhadap kesadarannya masyarakat Jawa Timur juga untuk lewat, kalau di Bapenda Jatim adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor begitu yang populer ya Pak ya. Selain di antaranya kami ada pajak air permukaan juga, ada BBNKB begitu, PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu biasanya untuk industri sehingga self report. Kemudian kami juga ada retribusi daerah Pak, retribusi jasa usaha. Namun demikian sekali lagi pajak daerah ini kan sektor tertinggi. Nah, Pak Ristu melihatnya seperti apa, bahwa apakah pajak daerah kita atau mungkin pajak kendaraan bermotor dalam hal ini yang dibayarkan oleh masyarakat ini sudah cukup tepat sekarang kami melayaninya Pak dari Bapenda Jatim, sejauh Bapak melihat perkembangan dari Bapenda Jatim sendiri Pak? Jadi melihat perkembangan beberapa tahun ya. Indonesia Bapenda itu semakin lama ini semakin bagus, inovasinya banyak, sampai saya itu tidak apa istilah-istilah yang digunakan saking banyaknya. Di sana ada istilah ini, ada istilah macam-macam yang tujuannya itu yang mempermudah, mendekatkan pelayanan, kemudian memaksimalkan pendapatan, penarikan pajak dan seterusnya. Jadi istilahnya macam-macam, dan itu nyatanya juga memang berhasil semua. Berhasil semua. Misalnya ada pajak di kampus atau penarikan namanya istilah samsat atau samsat opo Pak, ada yang untuk pesantren, yang samsat kampus untuk mahasiswa tadi Bapak nyampaikan. Banyak sekali istilah itu. Artinya inovasi terus dikembangkan. Kan biasanya kalau birokrasi itu kan rata-rata ya mereka normatif. Tetapi saya melihatnya di Bapenda itu berbeda. Ya, sangat inovatif sekali. Jadi banyak kreasi atau inovasi baru yang itu juga dari tahun ke tahun itu ternyata hasilnya juga baik gitu. Nah, buktinya ya kita bandingkan aja dengan tetangga kita, misalnya dari Jawa Tengah, ini perbandingannya luar biasa. Sama-sama kondisi ekonominya saat ini kan sama, secara nasional kan hampir bisa dikatakan sama. Tetapi capaiannya ini jauh. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa di Jawa Timur ya, di bulan yang sama, misalnya bulan ini mungkin lebih dari saya kunjungan ke Jawa Tengah itu 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu Jawa Timur sudah sekian persen, hampir 70%. Di Jawa Tengah ini baru kisaran 50-60. Jadi mereka tertinggal, pada kondisi ekonominya kan sama. Artinya ya tentunya saya mengapresiasi ya, kalau misalnya itu baik ya saya katakan baik, kalau kurang ya tentunya sebagai mitra yang harus selalu saling, kita tugasnya kan memonitor, menyemangati, kemudian mengkritik apa yang kurang dan seterusnya. Kalau menurut saya ini harus tingkatkan, kemudian tetap semangat, karena ya Senayan kita memang dituntut karena tugas kita memang harus seperti itu. Di sisi lain Bapenda itu sebenarnya punya andil yang sangat besar, karena secara tidak langsung biaya pembangunan itu kan kalau Jawa Timur dari PAD itu yang paling besar dihasilkan kan dari dari kinerjanya teman-teman dari Bapenda. Betul. Otomatis juga saya tidak langsung juga ikut memberi kehidupan, bagi masyarakat Jawa Timur, karena kembali lagi ke masyarakat seperti tadi kita sampaikan Pak. Ya kalau tanpa itu kita nggak akan bisa. Betul. Ya kepada masyarakat pun kami juga mengapresiasi, karena masyarakat semakin sadar untuk membayar kewajibannya, membayar pajak kendaraan bermotor terutama, dan ini juga nanti kembalinya kepada masyarakat juga. Menarik Pak Ristu, kalau berbicara seputar kesadaran saat ini, karena tadi Bapak menyampaikan begitu pentingnya peran pajak daerah ini terhadap PAD kita, pendapatan asli daerah kita, yang memang kembali lagi nanti untuk masyarakat Jawa Timur terkait infrastruktur dan hal-hal lain,
pembangunan jalan, kesehatan dan lain sebagainya. Tadi Bapak sampaikan bahwa Bapenda Jatim juga Bapak sudah luar biasa memberikan apresiasi terhadap kami. Kami juga harus mengucapkan terima kasih Bapak, dengan juga sedikit melaporkan bahwa lewat MONI PAD kita itu sudah 90 sekian persen Bapak. Jadi ini sudah di triwulan kita masuk tuh dari triwulan keempat begitu. Jadi kalau misalnya perbandingannya masih setengah begitu di antaranya, insya Allah kami akan coba untuk terus bisa optimal Bapak, dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bapak-bapak dari Bapak Ibu dari Komisi C, mungkin diwakili oleh Pak Wakil Ketua Pak Ristu. Pak Ristu ini ya, kembali kita ya tadi bicara terkait peran pajak daerah yang sebegitu pentingnya. Nah, kemudian muncul sebuah kata kesadaran. Nah, kesadaran masyarakat ini memang mungkin sudah baik secara general, tapi ada beberapa tunggakan yang masih muncul Bapak. Nah, di beberapa unit pelaksana teknis di Bapenda Jatim ini pasti kami juga PR atau tantangan utamanya adalah kesadaran masyarakat ini yang juga masih terwujud lewat tunggakan. Sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk tunggakan itu menjadi kecil, ya mudah-mudahan hilang, kan harapannya demikian Bapak. Namun juga demikian dengan banyaknya mungkin faktor terkait perekonomian yang kita juga baru bangun dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak melihatnya seperti apa, bahwa kesadaran masyarakat kita, kalau tadi Bapak sampaikan sudah baik, apalagi Pak yang bisa menjadi masukan bagi kami untuk terus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pajak daerah ini penting loh. Nanti kembali lagi ke panjenengan loh untuk kesehatan yang panjenengan lewat anggaran-anggaran yang memang kami gulirkan dan lain sebagainya. Silakan Pak Ristu. Jadi kita harus memberikan bagaimana masyarakat itu punya kepercayaan yang tinggi tentunya terhadap Bapenda. Menarik. Nah, karena tanpa ada kepercayaan itu, kadang-kadang masyarakat juga akan mereka mengeluarkan uang itu eman, katakanlah. Iya betul. Tapi kalau memang itu transparansi ada di dalam Bapenda sendiri sebagai yang memungut pajak terhadap masyarakat yang punya kendaraan bermotor, kemudian ada transparansi. Ini ya tentunya masyarakat nanti akan dengan senang hati, oh ternyata ini bayarnya sekian sudah tertulis secara rinci di situ dan sesuai dengan apa yang ada di kwitansi, katakanlah seperti itu. Kalau membayar itu kan istilahnya ada kwitansi, kemudian sama persis yang dibayarkan dengan di sini, kemudian masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, itu tentunya akan menambah semakin kesadaran mereka, kemudian semangat mereka untuk membayar pajak itu menjadi semakin baik. Berbeda nanti kalau di dalam tubuh Bapenda misalnya ada sesuatu yang katakanlah harus sudah ini tetapi kok masih sulit dan seterusnya, ini di kemudian hari mereka akan ogah-ogahan datang lagi, kemudian menjadi tunggakan dan seterusnya, dan sampai kadang-kadang malah wis gak usah dipajak nih kok. Banyak yang berpendapat seperti itu. Kemudian terkait dengan tunggakan-tunggakan yang selama ini sebetulnya kita semua kan sudah berupaya bagaimana supaya tunggakan ini bisa terselesaikan dengan baik. Tapi memang tunggakan itu juga akibat dari mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi banyak. Salah satunya kalau kemarin pada saat pandemi tentunya itu target kita pasti harus diturunkan karena kondisi ekonominya seperti itu. Kemudian ada mungkin hal-hal lain, misalnya ternyata kendaraannya itu sudah tidak menjadi milik dia, kemudian tidak diurus lagi, kan banyak sekali. Dan itu harus juga dipetakan. Kemudian masalah yang kira-kira masih bisa ditarik kembali itu otomatis harus dilakukan. Tetapi kalau misalnya itu sudah tidak jelas keberadaan kendaraan bermotornya, sudah mungkin itu akan susah, sehingga harus ditetapkan. Sehingga ketika kami menanyakan itu, kita bisa menjawab nanti dari tunggakan itu kira-kira kami akan bisa menyelesaikan
sekian persen, yang paling bisa terselesaikan sekian persen, kemudian yang kira-kira sedang atau istilahnya sedang itu berapa persen, kemudian yang memang sulit itu berapa, sehingga kami akan punya gambaran jelas. Memang ini sering kita tanyakan teman-teman kaitannya dengan tunggakan, karena terus ada terus. Dan ini memang harus kita klasifikasi sehingga nanti kira-kira berapa persen yang bisa terselesaikan secara cepat, kira-kira yang masih bisa tetapi mungkin tidak secepat yang kita harapkan, kemudian yang sama sekali kira-kira sudah gak iso diurus. Berarti dengan juga bisa disampaikan bahwa pentingnya data. Jadi dari klasifikasi pemetaan permasalahan dari masalah tunggakan misalnya, dari pajak kendaraan bermotor atau pembayaran pajak kendaraan bermotor sendiri, ini menarik Pak, karena saya pernah menjadi kepala seksi pendataan dan penetapan, sehingga data itu penting sesuai dengan yang disampaikan Ibu Gubernur Jawa Timur juga pada saat itu, bahwa semangatnya Bapenda Jatim bersama Polda, kemudian juga Jasara Harja, karena kita ada 3 lembaga yang ada di KB Samsat, kantor bersama Samsat Jawa Timur, sehingga memang data itu memang harus kalau Polda punya presisi, Polri punya presisi, berarti kita juga harus presisi, harus sama, paling tidak begitu, sehingga terpetakan permasalahan atau klasifikasi dari yang tadi disampaikan Pak Ristu. Menarik Pak, berarti kalau begitu Bapak sudah mengkoreksi kami secara tidak langsung, berarti nanti akan ada koordinasi kami yang juga harus terus ditingkatkan ya Pak, terkait data kendaraan bermotor, karena Bapak sampaikan tadi menarik bahwa ada juga permasalahan-permasalahan yang bukan hanya dari faktor ekonomi, mereka menunggak atau mereka menunda bayar karena ya mungkin macam-macam permasalahannya, ada yang masih digunakan untuk ya begitu hal-hal. Kalau misalnya di bulan-bulan tertentu tuh Pak, kami juga sudah sebetulnya kami sudah punya polanya, jadi oh ini untuk hari raya, oh ini karena anak mau masuk sekolah gitu Pak ya, jadi kayak ada satu ini baru gitu, hal-hal yang memang mereka harus poskan anggarannya ke hal lain. Tapi ada juga yang menarik bahwa mereka kendaraannya itu sudah beralih ke pemilikan. Nah, padahal sebetulnya kemudahannya sudah ada sebetulnya, misalnya pada saat program-program yang kami luncurkan, pemutihan begitu Pak dari Ibu Gubernur Jawa Timur, itu kan termasuk salah satu yang seharusnya dimanfaatkan betul oleh masyarakat Jawa Timur, agar kami juga sebagai pengolah data dan juga yang menjadi perpanjangan tangan dari Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengelola pajak daerah, memungut pajak daerah dan mengelolanya. Nah ini juga kami dibantu bahwa memang ini menarik Pak. Kadang-kadang soalnya justru di beberapa wilayah, misalnya Surabaya Barat nih Pak. Surabaya Barat nih saya tahu potensinya adalah masyarakat menengah ke atas. Mungkin yang ke atas malah juga lebih banyak. Mungkin nanti kita bisa cross check dengan Bu Ati dari Kepala Seksi Penagihannya, bagaimana sebetulnya kalau di Surabaya Barat, di PT Surabaya Barat ini juga masyarakat kelas atasnya Pak. Nah ya, kalau kita ada di kantor UPT-nya ini, kalau kita naik sedikit ke atas, Bapak kapan-kapan mungkin bisa saya ajak Pak, kita city tour gitu ke atas. Bagaimana ini lucunya mereka punya mobil tapi ingin tidak kena pajak progresif, sehingga namanya kadang-kadang menggunakan nama dari rekan-rekan drivernya, terus kemudian juga mungkin asisten rumah tangganya. Nah begitu driver dan asisten rumah tangga ini atau juga mungkin yang membantu di keluarga ini nggak ada gitu ya, tidak bekerja kembali di situ, akhirnya kesulitan Pak mencarinya ataupun alamatnya juga kan berbeda. Nah ini persoalan-persoalan yang cukup pelik, yang sehingga memang tadi menarik Pak Ristu sampaikan, petakan begitu ya Pak ya, klasifikasikan. Baik, menarik Pak Ristu. Baik, terkait kita kembali lagi ke bagaimana pajak daerah ini luar biasa efeknya untuk pembangunan Jawa Timur, sehingga hal-hal yang seperti tadi masyarakat harusnya sudah juga memiliki kesadaran Pak ya. Nah kami juga terus mencoba untuk
ini Pak, selain memetakan juga, kami juga akan terus usahakan untuk berkoordinasi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Secara tidak langsung Bapak sudah mengkoreksi kami. Nah ini terkait ini Pak, terkait bukan hanya layanan, tapi kami sudah memberikan lewat misalnya Ibu Gubernur memberikan kebijakan pemutihan. Nah tadi BBNKB ini tadi balik nama. Bapak merasanya seperti apa Pak? Bahwa kami sekarang punya pemutihan yang pemutihan pajak kendaraan bermotor sendiri, bebas sanksinya maksud kami Pak ya. Kemudian juga bebas balik nama, kemudian juga bahkan Ibu Gubernur juga telah memberikan 100% pembebasan PKB bagi mikrolet dan juga ojek online. Nah, terhadap kebijakan-kebijakan lewat hal-hal yang sebetulnya ini bisa mempermudah masyarakat sendiri, Bapak melihatnya seperti apa Pak terkait Bapak sebagai legislatif yang juga pemangku kebijakan publik? Ya, yang penting kebijakan itu timingnya tepat. Ketika masyarakat memang secara ekonomi betul-betul sedang butuh gitu ya, kondisinya tidak baik secara makro lah, ekonomi makro seperti pada saat pandemi, dan kemudian masa-masa pemulihan ekonomi ini kan masih ada, sehingga sudah tepat kalau Gubernur kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang intinya meringankan beban dari masyarakat terhadap pungutan pajaknya atau kewajiban pajaknya. Di satu sisi ya tentunya ini Provinsi Jawa Timur kan tadi saya sampaikan bahwasanya untuk pembiayaan pembangunan itu andalannya adalah dari pajak daerah salah satunya besar, sehingga nggak mungkin lah kita kemudian semua kita dengan tanpa ada kajian analisa bahwa sebenarnya di satu sisi ini meringankan beban, tapi di satu sisi lain ini juga merupakan pancingan, dan ini saya kira teman-teman Bapenda sudah sangat paham analisanya bagaimana, kemudian kita harus mengeluarkan katakanlah mengeluarkan berapa, kemudian dapatnya berapa, tetapi pada prinsipnya kebijakan ini kan berhasil, artinya berhasil membangkitkan antusias masyarakat untuk berbondong-bondong membayar pajaknya. Betul. Tentunya itu salah satu kebijakan yang cukup baik dan ternyata juga berhasil, tetapi ya itu tadi ya, tetap harus timingnya harus tepat, jangan kemudian setiap saat mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehingga masyarakat mungkin lebih punya daya pacu untuk bisa tertib ya Pak ya, dan juga sadar begitu bahwa memang pajak daerah ini nantinya, pajak kendaraan bermotor yang saya bayarkan ini nantinya adalah kembali lagi bagi kita, bagi kemaslahatan Jawa Timur juga. Jadi juga nggak seru ya Pak kalau misalnya kita sudah bayar pajak kendaraan bermotor, jalannya juga masih berlubang begitu ya Pak ya. Nanti untuk menguji sebetulnya masyarakat itu membayar pajak itu karena kesadaran atau keterpaksaan, karena khawatir nanti ada kalau katakanlah dikena sanksi jalan misalnya kita kemudian ditilang, dan sekarang ini permasalahannya kan kita menuju era tilang elektronik. Betul. Digital. Tilangnya juga sudah digital sekarang. Akhirnya kan yang saya ini karena juga langsung ditangani di jalan raya kan enggak. Misalnya ada fenomena karena ada tilang digital, banyak sepeda motor yang justru dilepas plat nomornya. Dan itu kan nggak akan terpantau oleh CCTV, ya kan siap nomornya. Kemudian di situ tilang manualnya tidak diperbolehkan. Betul. Sehingga sepertinya tidak ada yang jaga. Betul. Nah ini harus permasalahan ini ya harus dikoreksi, dievaluasi. Sehingga jangan justru ya sebetulnya tujuannya baik, tetapi ya karena ini hal yang baru tentunya pasti ada plus minusnya. Betul. Termasuk nanti apakah berdampak pada pendapatan kita, karena awalnya biasanya rata-rata masyarakat itu terus gak pengen urusan dengan aparat penegak hukum di jalan. Betul. Salah satunya itu, makanya pasti dia akan melengkapi kalau berkendara dengan
helm, kemudian SIM, STNK yang pajaknya yang tidak mati. Itu karena ya yang kalau disurvei mungkin alasannya kenapa ya gak pengen urusan dengan aparat penegak hukum. Nah ini nanti tes case kita, apakah betul-betul masyarakat sudah sadar atau hanya sekedar memenuhi itu yang tidak ingin berurusan dengan aparat. Baik. Iya menarik Pak diskusi kita karena memang sekali lagi semakin banyak controller yang kita bangun begitu, semakin banyak juga aturan atau controller yang kita bangun, semakin banyak juga yang kadang-kadang mencari celahnya Pak ya. Dan itu mungkin yang harus kembali dikaji. Dan menarik ini Pak, nanti akan menjadi perbincangan kami, mungkin koordinasi kami dengan teman-teman Polri dan Jasara Harja, bagaimana kita nanti dapat mengoptimalkan ini. Karena kan kita memang di UPT sendiri Pak, kami biasanya juga ada operasi gabungan bersama Pak rekan-rekan Polri selama pandemi, untuk tidak adanya kerumunan. Memang akhirnya kami meniadakan hal tersebut, dan ini penting sebetulnya adanya seperti Pak Ristu sampaikan bahwa norma-norma ini yang masyarakat juga harus sadar bahwa sebetulnya jangan lagi bukan bayar pajak kendaraan bermotor karena nggak enak dan nggak pengen berurusan dengan aparat penegak hukum atau juga melanggar hukum gitu. Jadi tapi paling tidak adanya kesadaran yang ditimbulkan, karena kalau sudah seperti itu negara kita insya Allah mungkin akan yang bisa diimpikan oleh netizen Pak ya. Netizen kan begitu, kadang-kadang mereka nggak sadar dan nggak berkaca nih kita Pak sebagai mungkin pengguna infrastruktur gitu ya, bahwa sebetulnya penting loh apa kamu sudah bayar pajak kalau misalnya ternyata kritisi tajamnya sendiri sebetulnya masih belum menimbulkan sebuah kesadaran. Pak Ristu menarik ini Pak Ristu perbincangan kita. Nggak kalah nih PAD Cash-nya melesat ya, PAD Cash-nya Surabaya Barat sama perbincangan di televisi Pak ya. Malah lewat platform digital ini malah akan banyak yang terbuka nih, terutama teman-teman milenial atau teman-teman generasi XYZ Pak. Nah, Bapak udah tahu nggak Pak generasi XYZ? Generasi Z itu yang zaman now Pak. Ya anak-anak milenial juga. Kalau Bapak belum kolonial juga sih sepertinya, Bapak mungkin masih ada di ranah generasi X ya, atau di atasnya. Kalau kita lihat semangatnya masih muda soalnya. Oke, Pak, tapi menarik Pak ngomongin soal muda juga. Bapenda Jatim tadi Bapak juga sudah sampaikan di depan bahwa lewat tidak hanya kebijakan saja, kemudian juga kami mencoba menasbihkan atau mengimplementasikan lewat layanan-layanan yang juga semakin mudah. Nah, kalau berbicara soal anak muda tadi Pak, yang paling gampang adalah layanan perpajakan secara digital yang sekarang lagi santer lah, lagi kalau memilih kata, dari tadi saya menggunakan kata-kata seru, ini semacam gini Pak, semacam di sesi yang sekarang saya sama Pak Ristu, mungkin yang sebelumnya dengan banyak bapak-bapak ya, jadi kadang-kadang suasananya bisa jadi nggak terurai begitu. Nah ini dengan Pak Ristu saya tadi sudah beberapa kata seru yang saya gunakan. Nah menarik, digitalisasi perpajakan daerah kita, misalnya lewat pajak kendaraan bermotor ini yang sudah juga secara digital Bapenda Jatim lakukan bersama Polri, Jasara Harja melalui platform Signal ataupun juga lewat e-commerce kita Pak, Tokopedia, Link Aja, kemudian juga Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa kencang Pak sekarang, lagi seru. Nah tadi saya pakai kata seru lagi, bahwa layanan-layanan ini yang sudah semakin mudah, agar itu tadi Pak, kami ingin adanya timbulnya kesadaran dari generasi-generasi yang memang mungkin masih ingin konservatif. Kalau dari gambaran Bapak seperti apa Pak? Apakah memang ini sudah cukup membantu atau apakah ini semakin kadang-kadang membuat jadi masyarakat kita kesulitan? Karena kan mungkin tidak semua masyarakat kita bisa mengkonsumsi digitalisasi ya Pak ya, meskipun eranya sekarang semua sudah digital. Bagaimana Pak Ristu memandang Pak? Sebetulnya kita bisa melihat dari data yang selalu tersaji ya, Bapenda ini kan selalu update ya datanya. Setiap saat bisa dilihat perkembangannya seperti apa, sampai program-programnya itu progresnya kayak apa, itu setiap saat ditanyakan Bapenda itu siap. Karena saya sering mengunjungi kan, berkunjung ke Bapenda, kemudian
saat ini uang PAD kita yang sudah masuk berapa, kemudian langsung dijawab misalnya Pak Kapan atau siapa yang pada saat itu langsung klik ini Pak ini sekian. Nah, ini artinya datanya update. Kemudian terkait dengan digitalisasi itu apakah semakin membantu, apakah justru sebaliknya? Tidak jelas. Kita lihat aja dari datanya kan perkembangannya luar biasa. Di tahun kemarin misalnya 1.000, ternyata di tahun kemudian menjadi 2.000 kan, itu sudah 100%. Artinya minat dari masyarakat untuk menggunakan fasilitas itu kan progresnya sangat luar biasa. Nah, tentunya ya ini berarti harus tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan cara-cara pembayaran pajak melalui e-channel, bisa dilakukan oleh gadget atau Tokopedia, macam-macam, Alfamart, Indomaret dan seterusnya. Dan ternyata yang menggunakan banyak, berarti kan ini berhasil. Kecuali kalau ternyata stagnan atau justru cenderung turun penggunanya, itu berarti program tidak berhasil. Tapi datanya Bapenda sendiri kan bisa dilihat bahwa itu berhasil dan perkembangannya cukup signifikan. Artinya tidak landai gitu enggak, tapi langsung set gitu. Tentunya banyak yang sudah paham, sudah menggunakan, tetapi juga mungkin ini saran juga. Ternyata juga belum semuanya tahu. Saya nguji, saya mencoba ketika ada saya mengumpulkan warga masyarakat, karena sejak orang politisi itu kan sering apa ya, kumpul kemudian pada saat reses apalagi Pak ya, mendengarkan itu saya tanya apakah sudah tahu bahwa bayar pajak itu tidak harus ke Samsat untuk yang tahunan Pak. Ternyata banyak juga yang belum tahu. Berarti apa? Ini sosialisasinya yang perlu ditingkatkan. Kalau mereka semua tahu, pasti akan mencoba. Pasti akan mencoba. Sekarang itu belanja online itu ternyata sudah mengalahkan belanja yang konvensional kok. Sampai mal-mal yang besar puput gara-gara itu. Artinya masyarakat itu sebenarnya cepat juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Bukan anak muda saja, tetapi mungkin yang seusia-usia saya ini mungkin ya harus sudah bisa kok menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Iya, menarik Pak. Karena memang kalau misalnya kita lihat sih perkembangan ini berbeda-beda Pak. Kalau di UPT kami di Bapenda Jatim yang tipologi A ini memang bermacam-macam datanya. Mungkin nanti kita akan juga cross check di Moni PAD-nya Bapenda Jatim karena setiap detik kan ini Pak terus berubah dan update. Betul. Jadi kalau di tipologi A itu rata-rata ada beberapa platform digital yang memang cukup diminati. Selain jelas dari Signal di Polri yang memang semuanya tersentral di situ, kemudian ada juga lewat Tokopedia, Link Aja, dan juga Indomaret. Ini top 3 Pak, kalau di tipologi A. Tapi kalau Bapak main gitu misalnya ke Tuban, itu ternyata masih diminati selain Indomaret adalah PT Pos Indonesia. Ada juga yang senang menggunakan Bank Jatim Pak, J-Connect. Jadi memang macam-macam seperti Bapak sampaikan tadi. Kadang-kadang ada yang nggak merasa bisa di situ gitu, misalnya untuk satu platform digital A begitu, mungkin kayak mereka nggak punya akun itu dan lain sebagainya, sehingga emang ke yang lain dan lain sebagainya itu sehingga terupdate. Kalau begitu berarti mungkin saya bisa juga menerjemahkan bahwa konservatif, layanan-layanan konservatif itu masih dibutuhkan Pak ya? Masih kan? Jadi samsat keliling kita karena kan jadi memang gimana Pak? Menyesuaikan perkembangan teknologi ya, tapi yang konvensional itu juga tetap harus. Karena satu ada daerah yang mungkin sinyalnya nggak bagus. Yang kedua mungkin masyarakatnya ya generasinya itu loh Mas, generasi yang mungkin kalau harus menyesuaikan dengan teknologi itu akan kesulitan. Itu kan perlu juga dilayani. Betul. Ya, harus jalan dua-duanya. Lama-kelamaan nanti akan ya perkembangan zaman itulah yang akan menjawab semuanya. Tetapi sekarang ya harus dua-duanya dilakukan secara bersamaan. Masuk samsat keliling itu juga menurut saya
ya harus ditingkatkan, diperbanyak lah. Seperti saya sering lihat, kebetulan rumah saya di Caruban. Kalau pagi jalan gitu di pasar Caruban itu ada sabda itu ramainya luar biasa. Nah artinya itu kan masih peminatnya masih banyak. Kalau misalnya armadanya ditambah di daerah pegunungan katakanlah seperti itu kan, ya tentunya akan mempermudah, akan mendekatkan jarak antara masyarakat dengan lokasi pembayaran dan seterusnya, itu nanti pasti akan mendapatkan nilai tambah tentunya. Pungutan atau pajak yang kita dapatkan itu akan semakin membaik atau bagus. Betul. Karena memang yang menarik kalau misalnya kita lihat dari komposisi jumlah objek dan penerimaan dari PKB melalui e-channel sendiri, sebelum kita berbicara konvensional barusan, ini totalnya saja di tahun 2022 terupdate sampai dengan 30 Oktober Pak. Kebetulan memang saya coba buka-buka data dari yang sampai 30 Oktober 2022 saja, itu totalnya untuk e-channel Pak ya, itu penerimaan PKB-nya sudah 676 miliar Pak. Jadi dengan objek 1.287.353, karena memang kan kalau e-channel memang ada yang kendaraan Jawa Timur yang di luar Jawa Timur bisa dibayarkan Pak, kemudian juga mungkin yang di seluruh Indonesia atau mungkin juga seluruh dunia. Pasti yang masih prosentasenya masih banyak yang konvensional, masih jauh kan? Betul. Nah, Karena tapi perkembangannya kan sedikit perlahan, tetapi dia menggeser. Nah, awalnya misalnya katakanlah 70-30, yang konservatif itu 70, kemudian yang sudah menggunakan teknologi IT itu 30. Tapi kemudian di tahun berikutnya itu bisa kita lihat perkembangannya kan, yang menggunakan e-channel pasti akan menambah, kemudian yang konvensional akan berkurang. Betul. Itu semakin tahun akan semakin itu grafiknya. Begitu ya Pak ya. Wah menarik nih Pak Wakil Ketua Komisi C, luar biasa ngomongin grafik, ternyata pas saya buka kok ya benar gitu. Jadi kalau bisa dilihat ya di sini. Jadi apapun sebetulnya bisa tergambarkan Pak ya, baik secara logika, matematika ataupun juga mungkin data real yang memang update. Apalagi yang biasa digunakan oleh kawan-kawan di partai politik itu belum menentukan strategi, itu kan ada survei dulu. Betul. Mungkin kalau misalnya syukurlah kalau kawan-kawan di Bapenda ini sudah menerapkan itu, tapi kalau belum mungkin saran saja lakukan survei dulu di lapangan. Mana daerah mana yang perlu katakanlah pelayanan secara konvensional katakanlah seperti itu, kemudian mana yang kira-kira sudah seperti daerah perkotaan, misalnya teknologi dia cukup menggunakan gadget, kemudian layanan-layanan channel lain dan seterusnya, itu bisa. Jadi nanti akan ada pemetaan. Armada saya atau samsat keliling saya akan saya taruh di daerah sini sesuai hasil survei. Nah, itu akan ada gambaran jelas nanti seperti itu yang biasa dilakukan oleh kawan dari partai politik itu. Ketika akan menentukan strategi itu pasti lihat dulu surveinya, sehingga yang perlu saya garap ini, yang perlu saya sampingkan ini dan seterusnya, itu akan terlihat. Kalau di ilmu ekonomi demand supply Pak ya. Jadi kalau misalnya demandnya harusnya tinggi, ada wajib pajak atau masyarakat Jawa Timur tahu di situ posisinya yang memang strategis, kenapa enggak gitu, dibandingkan memang harus alih-alih harus berinovasi, mau berinovasi maksudnya malah sebetulnya ternyata agak tidak terjangkau, apalagi seperti Pak Aristu sampaikan, oke lah katakanlah data dari digital atau pembayaran secara digital mungkin bisa merangsek naik begitu, karena secara bisa jadi nanti salah satu pertanyaan dari survei ini sambil mengukur apakah sebetulnya masyarakat itu membayar pajak itu karena kesadaran atau karena hanya tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum. Itu bisa disurvei. Jadi ditanya alasan Anda
Anda membayar pajak kendaraan bermotor itu apa? Itu mereka akan jawab, saya nggak ingin berurusan, saya nggak ingin ditilang misalnya. Ternyata banyak yang menjawab seperti itu, berarti kan, oh ternyata masyarakat itu ya, ini tingkat kesadaran mungkin perlu ditingkatkan. Nah ini PR. Ya. Ketika kita sudah mengetahui persentase itu, berarti kita harus PR-nya harus semakin hari semakin tahun itu harus menanamkan kesadaran kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar karena takut adanya sanksi atau tidak mau berurusan dengan itu, karena kalau itu begitu nanti ya seperti itu tadi, ada kebijakan baru yang kemudian memberi kelonggaran, nanti akan drop. Tetapi kalau itu dasarnya kesadaran, meskipun kebijakan barunya tetap karena kita sudah sadar, ya kita akan membayar dengan sendiri. Pak, ini menarik. Kita sudah ada juga persiapan, meskipun kita harus masih menunggu peraturan pemerintahnya, PP-nya, dan juga pengkajian yang terus dibuat karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 HKPD ya Pak, perimbangan pada daerah, sehingga kita kan kalau berbicara sinergitas pada kabupaten kota kan sudah selalu nih Pak berusaha untuk bersinergi, apalagi kami kan di Bapenda Jatim ada 35 UPT, jadi tersebar di kabupaten kota Jawa Timur, kemudian kami juga ada 2 samsat kepulauan loh Pak, bahwa ini cukup luar biasanya sinergi kami kepada potensi setempat. Nah, nanti kan ke depan juga ada potensi-potensi yang dari pusat untuk diurai juga ke kabupaten kota atau ke daerah. Nah, ini kan kami juga sinerginya berarti akan semakin meluas dengan harusnya mungkin kabupaten kota juga ada involve yang juga cukup besar, atau juga mungkin kita hand in hand-nya juga gitu. Kalau selama ini provinsi yang mencoba mengakomodir, nah ini Bapak melihatnya seperti apa bahwa kabupaten kota juga kita harus bersama-sama, apalagi Bapak kan pernah di DPRD kabupaten. Nah ini gimana Bapak melihatnya bahwa jangan sampai ada ketimpangan begitu Pak, bahwa memang di provinsi juga harus ada kerjasama yang cukup lekat, kabupaten kota juga demikian. Nanti ke depannya mungkin Bapak ada gambaran gini, jadi kabupaten kota itu masih merasa bahwa daerah kami itu menjadi objek. Ya. Kemudian tentunya karena objek itu diambil dari daerah kami, ya tentunya daerah itu harus mendapatkan bagi hasilnya. Ya, gitu. Nah, sehingga terkesan kan pasif, yang aktif kan dari provinsi kan, tugasnya dari provinsi. Seakan-akan ya sudah ini ya menjadi hak saya, hasil saya itu tidak bekerja pun, ya, karena ini objeknya ada di wilayah saya. Ya kewajiban Anda nanti hasilnya ya bagian kan. Nah, pesan itu atau pandangan seperti itu masih sepertinya ya seperti itu. Harus segera harus terus disinergikan Pak ya. Kan harus perlu ada komunikasi yang bahwasanya ini misalnya nanti kalau kita tidak maksimal dalam memungut pajak, tentunya yang Anda dapatkan juga akan menjadi sedikit. Betul. Nah, makanya ini perlu sering komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, sehingga sama-sama tidak ada yang menjadi korban, merasa menjadi korban, tapi ini kepentingan bersama. Kepentingan bersama, karena nanti hasilnya yang dimengerti bersama. Betul. Karena sekali lagi pembangunan Jawa Timur tidak hanya Provinsi Jawa Timur, tapi di provinsi ada kabupaten kota begitu Pak ya, dan memang pendapatan asli daerah tidak hanya sekali lagi dari kabupaten kota saja yang memang juga ingin pendapatan asli daerahnya tinggi, namun juga kita di provinsi pendapatan asli daerah juga harus terpenuhi, sehingga butuh sinergitas antara kami Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota. Pak Ristu, ini luar biasa Pak, kayaknya kalau diteruskan kita bisa berepisode-episode ini Pak. Padahal biasanya kemarin di kesempatan yang lalu-lalu mungkin begitu, itu Pak Ristu mungkin bersama bapak-bapak yang lain begitu, bapak ibu yang lain sharingnya gitu, diskusinya sama kita, memberikan masukan. Tapi ini pencerahan Pak, ada banyak yang sudah saya catat, malah lebih dari terakhir kali kita ketemu. Mungkin karena memang harus kita ngobrol dari satu sudut pandang, memang meskipun memang mungkin banyak yang harus diakomodir secara suara masyarakat begitu banyak, kemudian juga
Bapak Ibu memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa untuk menjembatani itu, sehingga yang paling penting adalah tadi mungkin ininya saya catat adalah kesadaran dari masyarakat Jawa Timur, plus kami juga pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bapenda Jatim yang juga mengakomodir Bapak Ibu atau masyarakat Jawa Timur, Anda sobat wajib pajak melesat yang ada di luar sana, tidak hanya di UPT PPD Surabaya Barat, yang lain juga di kabupaten kota yang lain, bahwa kami akan seoptimal mungkin, bukan hanya lagi maksimal Pak, seoptimal mungkin menjadi pelayan publik, menjadi pemungut pajak kendaraan bermotor atau pajak daerah dengan layanan-layanan yang kami berikan, dengan tentunya dengan kualitas layanan yang baik, yang terus kami upgrade, tidak hanya melulu dari sisi tadi Pak Restu menyampaikan jangan sampai ada potensi yang sebetulnya akhirnya bisa terukur bahwa jangan-jangan gitu kesadaran ini adalah timbul hanya dari efek takut, tidak ingin terjerat aparat penegak hukum, kemudian juga tidak ingin melanggar hukum gitu. Bagus, tapi paling tidak bukan karena takut ya Pak ya, bukan karena keterpaksaan, tapi justru karena kesadaran kita bersama. Dan ini kalau ada tercipta sinergitas ini, saya rasa pembangunan di Jawa Timur akan luar biasa tercapai, dan kita makmur semua nih Pak, masyarakatnya kabupaten kota maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Bapak Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Saya mohon applause dong sekali lagi untuk Pak Johan, untuk Bapak RT. Terima kasih Pak Ristu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak ya. Tapi kalau misalnya di PAD Cash di mana gitu Pak? Masih banyak. Baik. Terima kasih banyak sobat wajib pajak dan juga masyarakat Jawa Timur, sobat wajib pajak melesat, karena melesat ini menyampaikan perpanjangan tangan Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Barat Bapenda Jatim itu menyampaikan melesat ini tercipta PAD Cash-nya untuk menyemangati semua, baik dari sisi kami Bapenda Jatim sebagai punggawa pelayan publik dari Anda para masyarakat Jawa Timur. Anda masyarakat Jawa Timur ini juga harus semangat dong bagaimana kita mewujudkan pendapatan asli daerah kita bersama menjadi terwujud, karena kalau PAD kita terwujud dan bisa optimal terkumpul melalui pajak daerah atau pajak kendaraan bermotor, nah ini semua akan kembali ke Anda semua. Kami pamit, terima kasih, mohon maaf Bapak, terima kasih banyak kalau misalnya ada kekurangan, masyarakat Jawa Timur juga kami mohon maaf. Kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.